Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, asatidz wal asatidzah, para kiai, sahabat-sahabat santri, teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran, mudah-mudahan segala hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kunjungannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan silaturahim kita ini, kajian kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita semuanya akan membahas yaitu tentang makna dari hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah ini kalau kita artikan secara singkat, yaitu kehidupan yang baik atau hidup sejahtera, hidup bahagia atau hidup sejahtera. Hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang bahagia sejahtera menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kebanyakan orang mengatakan bahwasanya hidup sejahtera atau hidup bahagia ini dengan materi yang banyak, materi yang berlimpah. Ya, karena kebahagiaan atau kesejahteraan ini sering diukur oleh manusia ini dengan ukuran atau dengan standar yaitu materi, dengan kekayaan atau dengan uang, ya, dengan harta dunia. Itu biasanya standar yang dipakai oleh manusia. Nah, sedangkan dikatakan orang yang tidak sejahtera atau orang yang tidak bahagia ini sering dianggap yaitu orang yang memiliki sedikit harta, orang yang serba kekurangan, ya, orang yang dalam keadaan fakir atau miskin. Itulah yang dianggap orang yang belum sejahtera. Ini menggunakan ukuran dunia. Nah, ini kita akan membahas tentang kesejahteraan itu apakah demikian? Apakah sejahtera itu harus harta melimpah? Apakah kemudian orang yang hartanya sedikit atau kekurangan harta dikatakan tidak sejahtera? Ini maka akan kita kaji, yaitu tentang hayatan thayyibah, hidup sejahtera menurut Al-Quran dan Sunnah, agar kita tidak salah paham, tidak salah dalam memaknai tentang kehidupan sejahtera, sehingga kita nanti tidak salah dalam menjalani kehidupan, sehingga kita senantiasa merasa tentram dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam Al-Quran ayat yang membahas tentang hayatan thayyibah atau hidup sejahtera, konsep tentang hidup sejahtera ini sudah sangat detail diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu diantaranya dalam surat An-Nahl ayat 97, ya. Surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau kita artikan per kata, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, siapa saja atau barang siapa, man amila sholiha, beramal soleh atau melakukan kebajikan, ya, maksudnya adalah beramal soleh atau beramal yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, ya, baik itu perbuatan yang fardu maupun sunnah, ya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, apakah dia
laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini Al-Qur'an mensertarakan atau mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada diskriminasi. Min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, sedangkan dia adalah dalam keadaan beriman. Ya, iman yang kokoh, iman yang mantap, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia. Jadi Allah sudah memastikan, sudah berjanji, kalau janji Allah ini pasti ditepati. Tidak mungkin Allah akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, tidak mungkin Allah akan menyalahi janji. Ya. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang sejahtera, hidup yang baik, hidup yang bahagia sentosa. Walanajziyannahum, dan pasti akan kami berikan balasan atau ganjaran kepada mereka, ajrahum, yaitu dengan pahala, ya, fi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa yang lebih baik atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, dia terus-menerus melakukan kebajikan, perbuatan baik, ya, hablum minanasnya baik, ya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala baik, kemudian ibadah sosialnya kepada sama manusia baik, ya. Wa mu'minun, dia dalam keadaan beriman, artinya dia patuh melaksanakan syariat agama Islam, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala hal yang dimurkai Allah atau yang bernilai kemaksiatan, ya, tidak terbawa dengan berbagai macam tindakan yang itu bernilai perbuatan dosa atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah sudah berjanji, sudah memastikan kepadanya akan mendapatkan, yaitu kehidupan yang sejahtera, hidup yang bahagia. Jadi syarat hidup bahagia itu sangat mudah menurut Al-Quran dan Sunnah, yaitu melakukan amal kebajikan atau amal soleh. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu iman di sini bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, tapi juga patuh menyembah dengan ikhlas, patuh tunduk dengan syariat Allah. Jadi tidak membangkang terhadap syariat Allah. Ya, ini jadi orang yang beriman kemudian melakukan amal soleh, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan yang sejahtera. Artinya rezekinya pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebutuhan dunianya akan dicukupi, tidak kekurangan apapun, ya. Kemudian nanti di akhirat Allah akan beri lebih banyak lagi, yaitu pahala yang melimpah, pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Segala amal yang mereka kerjakan nanti selama hidup di dunia, nanti kelak di akhirat akan dilipat gandakan pahalanya, ganjarannya, kenikmatannya, yaitu berupa nikmat surga yang tak terbatas dari hasil apa yang telah mereka tanam, apa yang telah dia lakukan selama hidup di dunia. Nah, ini tentang kehidupan yang sejahtera atau hayatan thayyibah menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita tahu Rasulullah SAW senantiasa dalam hidupnya, beliau ini orang yang kaya raya, tapi beliau ini juga senantiasa hidupnya sederhana. Ya, jadi orang yang hayatan thayyibah, hidup yang bahagia, tentram, ini bukan harus pamer dengan kekayaan, tapi hidup dengan pola sederhana, tidak sombong dengan kekayaan yang dia miliki, senantiasa sadar terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia rezeki melimpah, dia bersyukur dengan memperbanyak berbagi kepada manusia. Kemudian ketika dia diuji dengan
kekurangan harta, kesempitan dunia, dia akan senantiasa bersabar. Nah, ini beberapa pandangan tokoh, pandangan sahabat dan ahli tafsir tentang apa itu pengertian hayatan thayyibah. Nah, ini bisa kita pahami, kemudian dalam kehidupan kita nanti akan bisa kita praktekkan, ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita agar kita benar-benar bisa memperoleh kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Yang pertama, menurut Ibnu Katsir, yang dikatakan sebagai hayatan thayyibah atau hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera, sentosa, damai adalah hidup yang penuh dengan ketentraman jiwa. Jadi yang utama adalah ketika hati itu tentram, hati lapang, hati tentram, hati nyaman, bisa khusyuk melakukan ibadah tanpa ada tekanan, tanpa ada kegelisahan, bisa nikmat saat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan sebagai hayatan thayyibah menurut Ibnu Katsir. Jadi ketentraman jiwa ini yang sangat penting dalam hidup kita. Apa gunanya harta yang melimpah, harta yang banyak, tetapi hidup kita senantiasa dihantui dengan berbagai macam kesalahan, dihantui dengan berbagai macam perbuatan dosa, kemaksiatan, sehingga saat sewaktu-waktu ajal akan menjemput kita dalam keadaan ketakutan. Tentu ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang hidup bahagia atau hidup sejahtera. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas, atau dikatakan sebagai, yaitu nama lengkapnya Abdullah bin Abbas, anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu anak dari Sayyidina Abbas. Ya, menurut Ibnu Abbas, yang dikatakan hayatan thayyibah, hidup sejahtera, hidup bahagia adalah saat dia itu mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah, halal lagi baik. Jadi ketika mencari rezeki, mengais nikmat Allah, itu mendapatkan rezeki yang halal, rezeki itu yang baik, rezeki yang didapatkan itu bukan dari cara yang haram, ini dikatakan sebagai hayatan thayyibah, hidup yang bahagia. Jadi menurut Ibnu Katsir maupun Ibnu Abbas, yang dikatakan hidup bahagia tidak diukur dengan kemewahan dunia, tidak diukur dengan harta yang banyak, harta yang melimpah. Kemudian menurut Ali bin Abi Thalib, yang dikatakan sebagai hayatan thayyibah, yaitu hidup yang terus-menerus qanaah, ya, hidup yang senantiasa disertai dengan rasa qanaah. Qanaah ini diartikan senantiasa menerima dengan sukacita, dengan ikhlas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diartikan nerimo ing pandum, artinya menerima dengan lapang dada apa yang telah rezekikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apapun gajinya, berapapun rezekinya yang sudah didapatkan dengan cara bekerja, apapun itu bekerja dalam bentuk yang bermacam-macam, yang penting itu adalah dari rezeki yang halal. Kemudian kita muncul rasa qanaah, rasa bersyukur atas pemberian Allah, tidak menggerutu, tidak meminta lebih banyak, atau tidak memaksa Allah agar menurunkan rezeki yang lebih banyak. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang mendapatkan kehidupan yang sejahtera, hayatan thayyibah. Jadi terus menerus ada sikap qanaah, ya, tidak kufur atas nikmat Allah, bersyukur sedikit atau banyak, karena yang namanya kehidupan tentu tidak bisa terus menerus ajek, ya. Ada kalanya mendapatkan uang yang banyak, gaji yang banyak, kadang-kala mendapatkan gaji yang sedikit, ya, turun naik. Nah, begitulah namanya lika-liku kehidupan. Yang jelas namanya kehidupan ini senantiasa berputar, dan kita tidak selamanya bagi orang yang kaya raya terus-menerus dalam puncak kesuksesan, terus-menerus berada di ketinggian. Ada kalanya yang orang kekurangan harta, miskin, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaya raya. Ada kalanya yang kaya raya kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Itulah yang namanya kehidupan dunia, penuh dengan ujian dan cobaan. Artinya, apakah itu kaya raya, apakah itu miskin, intinya semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kaya raya jangan sombong, teruslah bersyukur, teruslah untuk berbagi kepada hamba Allah yang membutuhkan. Kemudian yang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, dalam keadaan kemiskinan, kefakiran, terus menerus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lepas dari Allah Subhanahu wa taala, terus menerus berdoa, dan juga tidak dilupakan ikhtiar atau bekerja sekuat tenaga dengan cara yang halal. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan hayatan thayyibah, hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang telah kita miliki, kita dapatkan, senantiasa bisa kita jadikan sebagai ladang untuk berbuat kebaikan, menjadi bekal kita untuk semakin patuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda orang yang bersyukur. Ketika diuji oleh Allah dengan rezeki yang banyak, dia semakin tunduk, semakin patuh, semakin taat, bertambah ketaatannya kepada Allah, bertambah keimanannya. Sedangkan orang yang kufur, kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang melimpah, dia akan ingkar, menjauh, bahkan lupa mengingat Allah. Ya, orang yang diuji kemudian dia menjadi kufur saat dia dalam kesuksesan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk tercatat hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.